Cowok ini panik banget mau bangunin temennya yang masih ketiduran untuk bilang kalau misalkan semua tanah yang ada di dunia ini tuh udah api semua. Kalian pasti shock banget sih guys lihat akhirnya. Jadi kisahnya mereka itu kayak kos-kosan gitu guys. Nah temennya yang ini tiba-tiba panik banget mau bangunin temennya yang lain. Bahkan dia itu udah nggak nginjak lantai sama sekali karena isi lantainya itu api semua. Temennya nggak bangun-bangun sama sekali sampai akhirnya dia siram baru temennya bangun. Temennya malah marah-marah pas dibangunin, tapi pas dia lihat lantainya itu udah api semua dong guys. Bahkan pas dia buka jendela itu satu dunia udah isinya api semua. Akhirnya mereka mencari cara supaya mereka itu bisa bertahan. Mereka manjat-manjat dan mereka mau naik ke loteng. Tapi ketika salah satu udah naik, teman lainnya itu benar-benar udah gak kuat banget dan dia juga udah gak kuat untuk megang temennya. Akhirnya temennya tuh jatuh dong guys. Tapi tiba-tiba tetangganya datang marah-marah ke mereka. Bayangin aja ternyata itu khayalan mereka doang. Dan mereka teriak-teriak jam 3 pagi. Jangan pernah kasih masuk cowok yang gak dikenal terus tepuk tangan di depan rumah kamu. Ini parah banget guys akhirnya. Jadi setelah dia masuk, dia benar-benar kayak yang punya rumah. Dia ngurusin tanaman dan segala macemnya. Di sini Julian udah kesel banget dan mau lapor polisi. Tapi dia tetap santai aja dan berasa kalau misalkan dia harus merawat rumah itu kayak rumah dia banget. Terus akhirnya cowok ini bilang kalau misalkan aku yang membangun rumah ini. Dan ternyata dia itu sangat benar-benar berusaha banget saat membangun rumah ini supaya rumah ini tuh tetap bagus. Dan dia akhirnya kesel banget sama mereka berdua karena mereka itu nggak merawat rumah itu dengan baik. Akhirnya dia menyekap Julian. Intinya karena dia membangun rumah itu dia tuh benar-benar terobsesi banget. Jadi siapapun nggak boleh bikin rumah itu jelek. Tapi untungnya Julian dan Eric itu kerja sama dan akhirnya bisa menyerang cowok ini. Dan mirisnya cowok ini tertusuk dan meninggal. Padahal sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya siapapun menjaga rumah ini supaya tetap indah. Tiba-tiba rumah ini didatengin sama cowok yang gak dikenal sambil tepuk tangan. Ternyata ada maksudnya guys, kalian pasti shock sih. Jadi kisahnya di tengah hutan itu ada rumah yang bagus banget. Tapi rumah itu bukan milik Eric dan Julian pasangan ini, namun milik bosnya Eric yang bernama Michael. Tapi Eric itu dipercaya banget sama Michael jadi suruh jaga rumah ini. Namun mereka kemarin tuh habis pesta-pesta. Terus tiba-tiba ada yang gedor-gedor rumahnya dia. Nah Julian kaget banget sampai langsung kunci pintu. Nah Eric bingung dong, ngapain kamu kunci pintu, Bang, ada apa? Akhirnya Eric buka tuh pintunya. Nah orang itu malah langsung tepuk tangan dan memuji mereka. Dia bilang kalian refleksnya bagus juga ya langsung kunci pintu kalau ada orang asing. Dan habis itu cowok ini memperkenalkan diri, dia bilang dia bernama Todd yang merupakan teman dari Michael. Tapi pas cowok ini masuk, dia tuh berasa kalau misalkan ini adalah rumahnya. Bahkan dia langsung mengurus tanaman yang ada di dapurnya. Abis itu pria serem ini melakukan sesuatu yang bikin pasangan itu takut banget. Di pernikahan yang isinya penjahat semua, tiba-tiba temennya tuh cium istrinya. Apa yang terjadi ya? Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ini tuh memang pernikahan geng penjahat gitu. Teman-temannya senang banget karena ketua penjahatnya akhirnya bisa menikah. Dan ceweknya merupakan geng juga nih dari mereka. Nah setelah semuanya udah salamin, beda banget sama temennya yang ini. Temennya malah nekat dong cium istri dari ketua geng penjahatnya. Di situ semua langsung diem. Dan setelah itu malah gerejanya itu berubah menjadi upacara pemakaman dari temennya yang berani cium istrinya ini guys. Kalau kalian ada di posisi ketua penjahat yang tadi, apa yang kalian lakuin? Kucing ini selalu marah setiap ada yang minta permen ke rumahnya. Tapi tiba-tiba ada manusia kucing ini datang dan ini yang dia lakukan parah banget guys. Jadi kisahnya ini tuh lagi Halloween gitu, jadi banyak orang yang minta permen ke rumahnya. Kalau ada anak-anak gini dia udah kesel banget, tapi masih dia tahan-tahan. Kalau ada anjing kecil dia tambah kesel lagi, dia lempar aja permennya. Nah kalau anjingnya rada gede dia bener-bener kesel banget sampai kayak gini. Nah tiba-tiba ada yang ketok-ketok, tapi ini beda banget guys. Ini cewek-cewek cantik yang berubah menjadi kucing gitu. Bahkan temennya langsung keluar dan langsung mereka kasih permen yang banyak banget. Gak cuman permen aja guys, dia sampai kasih TV dan abisin isi kulkas. Bahkan mobil juga dikasih. Ketika majikannya pulang, dia bingung banget kok rumahnya kosong. Yang semua barangnya itu dikasih sama kucing ini yang gak tahan kalau ngeliat cewek cakep. Kakek ini bawa ribuan baju yang basah ke padang gurun untuk dijemur, tapi dia nggak mau baju itu kering sama sekali. Tapi ini akhirnya kasihan banget guys, kalian harus lihat. Jadi kisahnya kakek ini baru nyampe nih di gurun. Dan dia senang banget melihat matahari tuh cerah banget dan terik banget. Setelah itu dia langsung bawa ribuan baju yang ada di mobilnya dia supaya bisa dijemur di cahaya matahari yang bener-bener lagi terik banget. Walaupun ada pelang nggak boleh ngejemur, tapi dia nggak peduli sama sekali. Dia tetap jemur bajunya sepanjang lahan yang besar banget kayak gini.
Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, dia itu ketiduran nih guys. Pas dia bangun-bangun, dia kaget banget karena semua bajunya tuh udah kering. Jadi ternyata dia tuh nggak mau bajunya kering, tapi dia mau ngejemur. Sampai akhirnya dia nangis-nangis banget dan stres, dia nggak mau bajunya kering sama sekali. Dan dia melihat sesuatu yang menjadi ide dia. Abis ini semua terbongkar guys. Kakek ini malah nangis-nangis karena ribuan baju yang dia jemur tuh kering semua. Ternyata karena ini guys. Terus karena dia melihat di sini ada air, dia langsung pakai air itu dan ambil selangnya supaya dia bisa basahin baju-baju itu lagi. Jadi bingung banget dong buat apa dia jemur, dan dia malah seneng basahin baju itu supaya bisa jemur ulang lagi. Nah tiba-tiba airnya macet dan datang dua orang dengan seragam yang sama seperti dia. Dia langsung panik banget, tapi selangnya keburu diambil sama orang-orang ini. Ternyata kakek ini itu adalah bekerja sebagai tukang mesin cuci. Dan dia itu ternyata udah dikejar-kejar nih sama pegawai lainnya. Karena dia bawa kabur baju-baju yang ada dan dia mau jemur. Dan kakek itu nggak mau baju itu kering karena dia itu udah mendapat surat pensiun. Dia udah nggak boleh bekerja lagi dan dia tetap membasahkan bajunya supaya dia tetap bisa bekerja. Namun semuanya terlambat karena baju itu juga udah diambil sama orang-orang tersebut. Dan dia sedih banget karena dia masih mau bekerja sebagai tukang cuci baju guys. Guys, ini adalah chat horor YouTuber dimana demi konten dia itu rela bertemu dengan keranda terbang guys. Kalian harus lihat sih. Jadi awalnya dia itu adalah seorang YouTuber yang mau eksplor ke hutan Alas Purwo. Dimana hutan itu terkenal serem banget guys. Nah temennya udah bilang, lu harus hati-hati sama keranda terbang. Nah akhirnya dia tetap aja jalan ke sana. Dan pas dia nanya ke warga sekitar tentang keranda terbang, itu ada yang aneh banget sama bapak itu. Bahkan dia bilang bapak itu langsung kabur ke kamar dia. Tapi akhirnya dia memberanikan diri aja untuk tetap masuk ke hutan tersebut. Namun nekat banget dia ketemu kain putih dan malah dia bawa dong guys. Abis ini dia benar-benar ketemu sama keranda terbang dan apa yang terjadi sama dia benar-benar nggak beres banget. Kalau kalian mau lihat nasib dia dan chat horror fullnya udah aku bahas di YouTube aku, Sheriantoynet. Cowok ini bersedia ditanemin sesuatu di otaknya supaya dia bisa jatuh cinta sama cewek cantik, tapi ini dokternya malah takut guys. Jadi kisahnya dokter ini lagi mengadakan eksperimen di mana pasiennya itu dimasukkan sesuatu ke dalam otaknya secara permanen. Dokternya udah khawatir kalau kamu yakin nggak mau menerima eksperimen ini. Karena nantinya kalau misalkan dilepas, kamu bisa mengalami depresi. Jadi kemungkinan chip itu akan ada di otak kita selamanya guys. Nah cowoknya bilang kalau di aku nggak akan terjadi apa-apa. Akhirnya mereka memulai eksperimen ini dengan memasukkan sesuatu ke dalam otak cowoknya. Setelah eksperimennya selesai, cowok itu kayak senyum terus. Terus dokter meminta dia untuk ketemu sama cewek yang cantik banget. Dan bener aja dong, dia langsung bisa jatuh cinta. Tapi dokter itu rada takut kalau dia ketergantungan banget. Karena ternyata cewek cantik itu adalah sebuah robot doang. Tapi cowoknya memandang dia sebagai cewek yang cantik banget. Dan setelah itu dia benar-benar tergila-gila guys, nggak bisa lepas lagi. Video viral ini pasti udah lewat di FYP kalian, dimana suami yang merupakan seorang pramugara ketahuan selingkuh sama istrinya yang lagi hamil guys. Dan mereka itu digerebek pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mirisnya sang istri berkata kalau misalkan aksi sang suami itu di kamar merupakan kamar yang kerap menjadi tempat istri itu beribadah. Dan mirisnya ternyata sebelumnya orang-orang tuh udah pada tahu mereka itu selingkuh dan mereka udah dapet SP. Dan gimana nasib mereka udah aku bahas semuanya lengkap banget di YouTube aku, Sheriantoynet. Linknya di bio aku ya guys. Lagi pemilihan Miss Universe, tapi MC-nya itu bikin semua orang tuh kesel banget ternyata karena ini guys. Jadi ceritanya saat detik-detik pemilihan, pemain drama itu bikin suasana lebih tegang. Nah tapi MC-nya pas buka amplopnya tuh kayak kesusahan banget. Dan bener-bener dia kayak nggak bisa gitu buka ujung dari amplopnya. Padahal yang lain tuh udah deg-degan banget dan drama itu tetap bunyi terus. Akhirnya dia berusaha tapi tetap nggak kebuka-buka guys. Sampai drummernya tuh udah mulai capek. Akhirnya dia minta orang tuh bantuin. Tapi orang itu juga nggak bisa buka amplopnya. Nah di sini drummernya bener-bener udah basah kuyup guys, udah capek banget. Akhirnya karena drummernya kesel, drummernya langsung baca dan ambil amplop itu. Dan dia langsung umumin kalau pemenangnya adalah Kanada. Semuanya tuh bingung mau menang tapi seneng atau enggak ya, soalnya suasana tuh udah canggung banget. Kalau kalian ada di sini, apa yang kalian lakuin? Cowok botak ini ke dokter untuk numbuhin rambutnya, tapi dia nggak nyangka hasilnya malah kayak gini guys. Jadi kisahnya dokter ini udah terkenal banget guys. Apalagi meyakinkan banget dokternya bilang dari botak bisa jadi rambutnya lebat gitu. Dan dia bilang kalau misalkan dia udah punya banyak pengalaman banget pasien-pasien mau sama dia. Akhirnya cowok ini benar-benar yakin banget dong guys. Akhirnya dia sudah melakukan prosedurnya nih sama dokter ini. Nah setelah beberapa lama cowok ini udah deg-degan banget. Karena saat itu perbannya akan dibuka sehingga dia bisa lihat nih rambutnya dia kayak apa.
Nah pas dibuka dia masih nggak sabar banget, tapi kalian bisa lihat kan rambutnya segitu doang. Dia benar-benar marah banget karena ternyata cuma mindahin rambut dari ketiak ke kepalanya. Pantesan aja rambutnya jadi dikit banget. Dan abis ini dia benar-benar udah nggak percaya banget sama dokter ini. Setiap cewek ini makan es krim jam 12 malam, kulkasnya akan selalu kebuka. Ternyata ada ini guys, ini benar-benar parah banget guys. Jadi kisahnya cewek ini tuh lagi lapar banget. Makanya jam 12 malam dia ambil es krim di kulkas. Setelah dia ambil es krim, dia makan seperti biasa sambil nonton. Tapi pas es krimnya udah habis, dia lihat di sticknya ada tulisan yang serem banget. Seperti kalau misalkan dia makan es krim itu akan ada sesuatu di dalam kulkas yang menghantui dia. Di situ dia masih bodo amat sampai tiba-tiba di mana-mana tuh ada stick itu dan tulisannya beda-beda tapi seperti menakut-nakuti dia. Nah, nggak hanya itu aja, pas dia naik ke tangga, dia juga melihat stick itu lagi. Dan ternyata stick itu menuju ke kulkas yang udah kebuka. Pas dia cek apa yang sebenarnya ada di dalam kulkas itu, dia benar-benar kaget banget dan nyesel. Apa yang terjadi selanjutnya udah aku bahas lengkap banget di YouTube aku, Sheila Antoinette, linknya di bio aku ya. Anak ini setiap hari selama 20 tahun selalu melukis ibunya, tapi ibunya tuh selalu marah kayak gini guys. Kalian harus tahu kenapa. Jadi kisahnya dari anak itu kecil, setiap ibunya tidur dia itu selalu melukis ibunya. Tapi tiba-tiba ibunya bilang ada suara apa di atas. Ternyata asisten rumah tangganya bawa pastur untuk doain anaknya yang paling kecil. Tapi ternyata doanya itu adalah doa untuk anak yang sudah mau meninggal. Ibunya nggak terima dong, tapi ART bilang kalau misalkan kita udah nggak punya harapan lagi. Ibunya bilang kalau misalkan kita punya harapan, kita harus ke nenek sihir itu. Jadi dia percaya sama legenda kalau misalkan dia ke nenek sihir itu bisa membangunkan anaknya. Akhirnya dia nekat tuh datang ke nenek sihir itu yang bernama Baba Yaga. Setelah itu Baba Yaga kasih ibunya kalung, yang kalung ini harus dipakai sama anak tersebut. Setelah anak itu pakai, anak itu langsung batuk-batuk dan hidup kembali. Di situ ibunya seneng banget dan berterima kasih sama Baba Yaga. Dan dia berjanji akan memberikan apapun. Sampai beberapa hari kemudian terjadi ini sama anaknya. Setiap 3 jam cewek ini akan pakai helm ini, dan setiap dia pakai helm tuh dia seneng banget. Ternyata karena ini guys, kalian bakal shock sih. Jadi kisahnya ada seorang perempuan yang selalu pakai helm ini supaya dia merasa bahagia. Kadang-kadang dia tuh ngomong sendiri gitu setiap dia pakai helm dan dia berasa senang banget. Tapi waktu memakai helm itu cuma 3 jam sekali, jadi dia bisa pakai lagi jam 10 malam. Nah, setiap dia udah buka helmnya, dia itu selalu merasa kesepian dan sedih banget. Sampai yang dia bisa lakukan tuh cuma nunggu aja sampai jam 10 supaya dia bisa pakai helmnya lagi. Kalau dia masuk helm itu, dia lihat cowok ini. Jadi helm itu membuat dia merasa punya pacar virtual. Bahkan pacar itu bisa nemenin dia setiap saat dia lagi karaoke, pacarnya ngeliatin aja kayak gini. Pokoknya setiap hari hidupnya itu hanya mau masuk ke dalam helm itu untuk melihat pacar virtualnya yang perfect banget sesuai buatan dia. Dan setiap hari dia hanya menunggu jam yang tepat untuk bertemu cowoknya lagi. Setiap aku mencium harum dari My Baby Telon, aku tuh selalu teringat sama cerita kecil aku. Karena dari kecil aku tuh selalu pakai My Baby Telon, makanya kebawa sampai sekarang. Yang aku suka lagi, My Baby Telon ini mengandung 5 bahan alam, ada citronella, chamomile, anise oil, eucalyptus, dan cajuput oil. Dan pastinya My Baby Telon bisa menghangatkan, meredakan perut kembung, memberikan rasa nyaman dan harumnya khas My Baby banget. Ditambah My Baby Telon itu mengandung eucalyptus dan bahan alami yang mampu memberikan perlindungan dari nyamuk selama 8 jam. Dan wanginya jadi favorit aku walaupun aku sudah besar. Ada nggak kalian yang sama kayak aku? Masih pakai My Baby Telon walaupun kalian udah besar? Guys, ini cara Jepang memeriahkan Olimpiade Tokyo 2020 tanpa penonton. Kalian harus lihat sih guys. Nah, Jepang diminta untuk memeriahkan acara Olimpiade Tokyo 2020 ini dengan meniru negara lain pakai boneka plastik kayak gini. Gak hanya boneka plastik aja, tapi juga diminta ada robot-robot ini supaya bikin semangat. Hal ini juga pernah terjadi di beberapa negara, di mana ada robot penari untuk memeriahkan Olimpiade ini. Biasanya mereka akan merekam dulu adegan-adegan orang menari, dan nantinya akan ditampilkan secara virtual. Kira-kira sekarang bagaimana ya cara Jepang memeriahkan Olimpiade Tokyo 2020 walau nggak ada penonton? Anak ini selalu melukis ibunya setiap hari selama 20 tahun, tapi ibunya tuh selalu marah-marah kayak gini guys. Kalian harus tahu kenapa sih? Jadi ibunya tuh sedih banget, ternyata dia itu dijebak sama nenek sihir itu. Dan akhirnya nenek sihir itu malah membuat anaknya meninggal. Akhirnya dia datengin tuh nenek-nenek dan dia marah-marah. Bahkan dia mau berusaha untuk menghabisi nyawa nenek itu. Tapi karena nenek itu lebih kuat, akhirnya nenek itu malah masuk ke dalam diri dia selama 20 tahun. Jadi anak yang kedua ini sudah tumbuh besar. Namun setiap hari dia selalu melukis mamanya. Dia mikir dengan dia melukis mamanya, dia itu bisa merubah kembali mamanya.
supaya nggak jadi nenek sihir kayak gini guys. Sampai akhirnya dia teringat sesuatu. Kalau misalkan dia harus mengambil darah dari nenek sihir ini dan menjadikannya cat air. Nah, cat air itu langsung dilukiskan ke pipi dari nenek sihir ini. Dia langsung benar-benar batuk-batuk dan dia nggak nyangka banget nenek sihir itu bisa keluar dari tubuh ibunya akhirnya. Sehingga dia bisa kembali sama ibunya dan nenek ini terjebak dalam lukisan. Lagi di lift nemuin pria yang kurang ajar dan ngeselin banget. Tapi akhirnya pria ini tuh malah nyesel guys. Jadi kisahnya ini tuh lagi di lift kantor gitu. Terus ada cewek-cewek dan ada cowok ini. Cowok ini bener-bener gak sopan banget, bahkan dia tuh mainin hidung ceweknya. Nah, gak hanya itu aja, pas dia udah mau turun lift, dia masih mau jahat lagi dong guys. Dia pencet semua tombol lift supaya cewek-cewek itu pada telat nyampe ke kantornya. Nah, tiba-tiba ada cowok dalam keadaan darurat banget masuk ke dalam lift ini. Dan dia merasa bersalah banget karena udah mencet banyak nomor lift. Tapi abis liftnya ketutup, dia malah ketawa lagi dong guys. Bener-bener jahat banget gak sih? Cewek ini bikin satu pesawat takut karena dia teriak-teriak dia akan menghilang, tapi ternyata kebenarannya terbongkar guys. Jadi kisahnya ada di sebuah pesawat, kakek-kakek ini tuh peduli banget sama cewek ini. Kok cewek ini nangis di pesawat? Akhirnya kakek ini tuh bawa peta dan kayak menghibur cewek ini dan bilang kalau misalkan kamu tunjukin deh di mana asal kamu tinggal. Nah, pas dia cari-cari, dia itu bingung banget. Bahkan gak berapa lama dia itu malah balikin petanya, jadinya kayak kertas kosong kayak gini. Terus dia bilang ke kakek itu, aku lupa aku di mana, aku nggak tahu aku siapa, dan bahkan dia tuh nggak inget semuanya. Di sini kakek udah mulai banget, dia tuh kenapa sih? Bahkan dia malah ciumin peta tersebut. Terus dia tambah nangis lagi dan bilang kalau misalkan dia akan menghilang, dia akan menghilang. Di situ kakek udah takut banget dan minta bantuan dari pramugari. Bahkan akhirnya kakeknya tuh pindah tempat duduk dan ninggalin dia sendiri. Sampai tiba-tiba ketika semua penumpang udah pada turun, cewek ini tetap diem aja dan kalian bakal kaget siapa cewek ini sebenarnya. Polisi ini yakin banget kalau penjahat yang ada di peti itu nggak meninggal dan akhirnya ini yang dia lakukan guys. Jadi kisahnya ada penjahat yang bernama Snake, dia itu jahat banget guys. Tapi saat polisi menangkap dia tiba-tiba meninggal. Dan ini adalah pemakamannya dia guys, semua temennya datang. Tapi polisi itu juga datang karena polisi itu masih kesel banget. Harusnya dia bisa menangkap buronan ini, tapi kok dia malah meninggal. Sampai akhirnya tiba-tiba polisinya tuh curiga akan sesuatu. Dan dia langsung guys mendapat ide yang cemerlang. Dia langsung datengin peti dari Snake yang bikin semua orang tuh kaget. Dan dia buka dong petinya. Terus di dalam peti beneran ada Snake. Dan dia akhirnya coba untuk nutup hidungnya Snake. Karena polisinya tuh curiga kalau misalkan Snake itu pura-pura meninggal. Di sini pacarnya sama temen-temennya udah takut banget. Tapi ternyata polisinya salah, Snake beneran meninggal. Sampai akhirnya polisinya disuruh pergi dari situ. Dan bener aja dong Snake bangun karena Snake itu pura-pura. Tapi temennya cepet-cepet tutup petinya supaya polisinya nggak tahu sama sekali. Guys, foto-foto ini harus dilihat 2 kali karena banyak banget keanehannya. Seperti bisa kalian lihat di belakang kaki anak kecil ini ada kayak cowok berdiri. Tapi bagian tubuh atasnya tuh nggak ada sama sekali dong. Bahkan yang punya foto ini ngaku kalau misalkan nggak nemuin ada orang di belakang anak kecil tersebut. Gak cuman itu aja, cowok yang lagi foto ini juga di belakangnya tuh kayak ada sesuatu gitu. Coba deh kalian lihat, itu apa ya? Dan yang terakhir, kalian bisa temuin nggak apa keanehan dari foto ini? Masih banyak banget foto aneh yang tersebar di internet, udah aku bahas di YouTube, aku share on internet, linknya di bio aku ya. Suami yang dipenjara nangis-nangis karena dia harus berpisah sama istrinya. Tapi tiba-tiba habis ini polisinya tuh tepuk tangan karena suaminya melakukan sesuatu. Jadi kisahnya suaminya tuh benar-benar kangen banget sama istrinya. Kalau misalkan ditelepon dia selalu nangis-nangis. Sampai tiba-tiba polisi datang karena waktu jenguk itu udah habis. Nah setelah itu suaminya nangis, istrinya nangis. Pokoknya mereka semua nangis gak mau berpisah sama sekali. Tapi yang lebih heboh tuh nangis dari suaminya. Nah pas istrinya udah pergi, tiba-tiba suaminya itu benar-benar berhenti nangis dan malah kayak seneng gitu. Pas istrinya datang lagi, dia pura-pura nangis lagi guys. Jadi selama ini dia itu seneng banget loh berpisah sama istrinya dan mendingan di penjara. Polisi yang melihat hal itu benar-benar langsung tepuk tangan atas aktingnya dia. Dan dia pingin cepet-cepet masuk ke penjara lagi daripada harus teleponan sama istrinya.